Oke, kembali lagi di YouTube-nya Iqbal Farhan Syuhada di playlist Basic PHP. Ini merupakan video terakhir, jadi saya mencoba untuk membuat contoh kasus. Di sini saya akan coba untuk membuat sebuah web profile dengan menggunakan PHP dan juga tampilannya kita menggunakan Bootstrap. Oke, langsung dimulai saja. Pertama-tama kita siapkan dulu folder project kita. Silakan teman-teman masuk ke yang pakai exam masuk ke htdoc dan yang pakai Laragon masuk ke folder www-nya. Kemudian buat sebuah folder project dengan nama web profile. Silakan buka text editornya, kemudian buka folder web profile-nya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kalau yang kemarin atau yang di video sebelumnya, saya menggunakan Sublime Text. Nah, untuk persiapannya yang pertama kita akan membuat sebuah file index dulu. Index.php. Kemudian kita buat folder X. Nanti isinya ada halaman home.php, kemudian ada portfolio sama halaman kontak.php. Oke, selanjutnya kita bikin folder baru lagi dengan nama data. Di folder data ini kita buat satu file namanya list aplikasi.php. Kemudian buat file lagi namanya list contact.php. Nanti list aplikasi ini berisi tentang list aplikasi apa aja yang pernah dibuat, nanti akan ditampilkan di portofolio. Kemudian ada list kontak, nanti akan ditampilkan sosial media seperti itu. Oke, ini semua file sudah kita buat. Satu lagi, aset. Satu folder aset, nanti isinya saya akan taruh gambar. Nanti saya akan taruh foto saya, teman-teman bisa pakai foto teman-teman gitu. Oke. Pertama-tama kita masuk ke index dulu. Kita buat base HTML atau kita copy aja dari bootstrap-nya. Yang ini yang kedua, include bootstrap CSS dan JS. Kita copy aja. Kita paste di sini. Selanjutnya kita jalankan. Kalau teman-teman yang pakai exam, tinggal jalankan localhost kemudian web profile. Sekarang kita buka di browser.
Ini hello world, tulisannya dari Bootstrap. Kalau kita nggak pakai Bootstrap, hasilnya akan seperti ini. Tulisannya tulisan Times New Roman, jadi kurang menarik gitu. Sini saya aktifkan lagi Bootstrap-nya. Tampilannya akan jadi seperti ini. Ini kita hapus dulu, kemudian nanti di dalam sini kita akan mengisi kontennya. Kemarin saya ada lupa sesuatu, ada function bawaannya PHP yang sering digunakan juga, namanya include. Contoh penggunaan include seperti ini. Include, kemudian nama filenya. Misalkan kita menampilkan halaman home. Berarti tinggal masuk ke foldernya, pages, garis miring, home.php. Seperti ini. Harusnya kalau kita isi home, harusnya akan tampil. Nah, seperti ini. Oke, pertama-tama kita mulai dulu buat sebuah navbar. Seperti ini contohnya. Kita cari aja navbar. Untuk membuat seperti ini, kita tinggal copy aja script yang ada di bawahnya. Misal kita mau buatnya seperti ini aja, yang simple, kita tinggal copy. Kemudian kita taruh di index. Jadi yang di include nanti ini, dari pages ini kontennya saja. Karena yang di sini bersifatnya statik, gitu. Tidak perlu diubah-ubah. Kalau kita refresh, nah ini sudah ada navbarnya. Kalau kita ubah backgroundnya, jadi seperti ini. Kemudian yang konten ini kita bungkus dengan kelas container dari Bootstrap. Container. Refresh. Nah, jadi lebih di tengah seperti itu. Gimana kalau kita ingin navbarnya juga diberi kontainer biar tidak terlalu panjang? Bisa juga kita tinggal tambahkan kontainer, tapi ini sudah ada, tinggal kita hapus saja. Kontainer floatnya kita ganti jadi kontainer. Seperti ini. Kemudian karena ini terlalu mepet, bisa kita beri jarak. Kita gunakan margin min 4. Margin Y. Margin disumbu Y. Oke. Sekarang menunya kita akan ubah-ubah menjadi halaman yang kita butuhkan aja. Jadi misalkan home, kemudian portfolio, kemudian ada juga about.
Di sini saya mau ganti navbarnya jadi web profil. Ya, seperti ini. Jadi rencananya, idenya, kalau saya klik home, akan tampil home, kemudian portofolio diklik, akan menampilkan list aplikasi, kemudian kalau about, nanti akan menampilkan kontak saya. Sorry, ini namanya kontak nih harusnya. Kontak. Oke, kalau teman-teman ingat kemarin, waktu pembuatan form ada metodenya get. Get itu mengambil data dari address bar. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fitur get itu untuk mengganti-ganti halamannya. Oke, di sini saya akan coba menggunakan switch. Baik, sama dengan variabel get. Baik, kemudian switch variabel getnya. Kemudian kalau dia value-nya home, dia include yang home. Yang di default juga. Kemudian yang di case portfolio, dan juga sama dengan kontak. Oh ya, kita belum ubah di sininya. Di sini yang dipanggil variabel get. Berarti di sininya tanda tanya baik sama dengan home portfolio dan kontak. Kita refresh. Kalau kita ke portfolio kosong, kontak juga kosong. Kalau kita balik ke home ada isinya. Oke, sekarang kita coba untuk mengisi data di halaman portfolio. Di home kita menggunakan H1. Kita copy aja, terus kita paste ke portfolio. List aplikasi yang pernah saya buat. Nah, di sini kita akan mengambil data dari list aplikasi. Sebelum itu, kita perlu membuat dulu list aplikasinya. Kita menggunakan array asosiatif. Sini saya sudah siapkan, saya cari dulu di ChatGPT. Kita copy aja. Dan kita paste. Dan kita sesuaikan.
Ya seperti ini sudah ada 1, 2, 3, 8 tadi ya. 4, 5, 6, 7, 8. Di portofolio kita akan menginclude data ini di list aplikasi ke dalam halaman portofolio. Di bagian atas kita buatkan pembuka PHP dan penutupnya. Kemudian kita include data, kemudian list aplikasi.php. Sekarang kalau kita pardam, tadi variabel apps, pardam pps, kita lihat apakah sudah ada portfolio. Belum ada. Pages portfolio. Kita refresh. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita buat perulangan untuk nulis aplikasinya. Di sini di Bootstrap disediakan juga card. Seperti ini. Kita akan coba membuat seperti ini. Kita copy aja. Kemudian kita buat di page portfolio. Kita gunakan for each. Apps ke up. Kemudian di sini kita paste cardnya. Nah, harusnya sudah sejumlah sama aplikasi. Tinggal kita sesuaikan dengan nama aplikasinya. Jadi tadi di sini echo app judul name. Dan juga yang ini copy aja. Kemudian deskripsi. Refresh. Nah, sekarang yang pardamnya kita hapus. Lihat lagi. Nah, tinggal kita membuat seperti kolom-kolom gitu. Di Bootstrap sebutannya grid atau row ya. Seperti ini. Kelas row, kemudian mau kolomnya berapa. Nah, ini kita bungkus dulu pakai row. Row calls. Nah, kemudian ditambahkan kelas call di dalam masing-masing anaknya.
seperti ini. Kita coba cari gambar aplikasi dulu. Akan kita gunakan ini kita coba gambar yang lebih kecil. Oke, ini aja. Copy email address, kemudian kita paste ke sini. Nah, seperti ini. Ini sepertinya teks deskripsinya terlalu panjang, jadi coba kita string agar terlihat seimbang semua. Substr, kemudian teksnya, kemudian mulai dari berapa, mau ambil berapa karakter, misalkan 40 karakter. Terlalu sedikit, misalkan 100, ya oke. Jadi ini halaman home, kemudian halaman profil, sekarang halaman kontak. Pertama-tama kita buat dulu list kontaknya, PHP, kemudian kontak, kita bentuk array juga, misalkan Facebook di http facebook.com, Instagram, instagram.com, kemudian Telegram, telegram.com, misalkan YouTube, youtube.com, seperti ini misalkan. Kemudian kita masuk ke file kontak, kemudian kita buat H2, atau kita copy aja dari yang list portofolio. Yang list kontak kita gunakan list kontak. Kemudian di sini apps kontak, kontak. Kemudian for each-nya saya akan ubah ke bentuk table aja. Table, sorry. For each. Contacts.
kemudian ini nama kontaknya, kemudian link. Sini kontak, kemudian di sini link. Seperti ini. Silakan hubungi saya di kontak berikut ini. Nah, kira-kira seperti ini web profile sederhana kita. Jadi ada home, di sini nanti perkenalkan perkenalan diri dalam bentuk paragraf, nah tinggal di mana atau hobinya apa. Kemudian nanti bisa buat table di bawahnya. Bisa dibuat table di bawahnya tentang pendidikan atau skill, kemudian ke tab portofolio, nanti ditampilkan portofolio apa yang sudah dibuat atau aplikasi yang pernah dibuat gitu. Kemudian kontak, saya akan ditaruh kontaknya nanti. Oh iya, kita lupa menambahkan gambar di halaman home. Di home kita aset, kemudian seperti ini. Kelas W-4. Kita gunakan style saja. Style width 100 pixel. Oke. Next. Seperti ini. Contoh yang sudah jadi seperti ini. Di sini saya menggunakan React Native untuk menggunakan React.js untuk membuat web profile ini. Kira-kira idenya sama seperti yang barusan kita buat. Ada halaman home, profil, dan kontak. Kontaknya ada di bawah sini. Oke, kira-kira segitu aja untuk demo pembuatan atau contoh kasus pembuatan web sederhana dengan PHP dan ditambah juga dengan HTML dan Bootstrap. Semoga teman-teman bisa terbantu dalam belajarnya untuk mempelajari PHP. Sesuai judul, ini masih basic pemrograman PHP, jadi masih belum terlalu dalam tentang
PHP-nya. Nanti selanjutnya akan saya buat juga playlist tentang PHP lanjutan. Kita akan bahas framework dan uh, object oriented programming di PHP. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari episode awal sampai sekarang. Oke, terima kasih. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.